ilmu tentang Allah, tentang Rob. Yang kedua, ilmu tentang ad-din, agama. Yang ketiga, ilmu tentang Nabi, sirah. 3 ini. Nah, kenapa kok 3 ini? Karena nanti ketika orang itu berpisah dengan dunia, berpindah ke alam akhirat namanya. Orang mati itu berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Akan menghadapi ujian terakhir. Sekarang kita diuji di dunia ini, diuji dengan baik dan buruk, dengan syubhat dan syahwat, enak, tidak enak, itu ujian semua. Tapi ujian terakhirnya nanti berhadapan sama malaikat Mungkar Nakir. Ditanya pertanyaan terakhir cuma 3. Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Berarti tanya tentang Allah. Nah, belajar orang itu tidak akan bisa kalau dari awal, dari kecil memang nggak pernah belajar tentang Allah. Maksudnya tentang akidah, tentang keimanan. Bahkan akidah ini merupakan dasar, fondasi keislaman. Yang kedua, ad-din. Ad-din ini agama. Ad-din itu ada 3 rukunnya, Islam, iman, ihsan. Islam ada 5 rukunnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat ada rukun-rukunnya, ada syaratnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Dipelajari. Orang nggak akan bisa kalau nggak belajar. Artinya kalau orang itu nggak belajar tadi, nggak ngerti cara adab sholat, syarat-syarat sholat, rukun agama berapa, rukun Islam berapa, sangat dikhawatirkan tidak bisa menjawab pertanyaan kedua dari Mungkar Nakir. Man din wama dinuka. Kalau tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kemungkinannya tidak bisa menjawab pertanyaan Mungkar Nakir, yaitu man rabbuka. Jadi pertanyaan pertama man rabbuka, pertanyaan kedua ma dinuka, apa agamamu. Ini pun tidak bisa kita hafalan. Saya hafal dulu, sering ke kuburan deh Pak Mudin terus dikte kok hafal saja. Belum tentu. Belum tentu. Yang ketiga pertanyaannya waman nabiyuka. Ini belajar sirah. Dan isinya Al-Quran juga 3. Akidah, hukum, sirah. Kembali ngerucut ke 3 soal ujian terakhir. Kalau sukses bisa menjawab pertanyaan Mungkar Nakir, dan siapa yang bisa menjawab, diterangkan oleh Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong orang tersebut bisa menjawab dengan benar pertanyaan Mungkar Nakir. Sehingga ketika Rasulullah SAW selesai ngubur seorang sahabat, sudah diratakan tanahnya, beliau mengatakan, Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun saudaramu ini. Was'alullah at-tathbit, mintakan kepada Allah at-tathbit, ketepatan menjawab. Li'annahul an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Artinya orang tadi bukan hafalan soalnya dan hafalan jawabannya. Tapi dipelajari memang sejak awal, dipelajari tentang akidah. Buku akidah tipis-tipis itu banyak. Ada yang sedang, ada yang tebal. Akidah toh. Saya di Malang bahas tentang sifat Allah itu sudah 10 tahun lebih. Nggak selesai, belum separuh. Ini kitab tipis sekali 2 tahun sama Pak Amin di Dengkol. Selesai. Akidah. Nah, dan sangat penting karena makin kita menambah ilmu, makin tinggi iman kita. Makin tinggi, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala,
makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, makin semangat kita ibadah dan menjadi pendorong utama dan pertama seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketakwaan kepada Allah adalah cinta. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Katakan Muhammad, bagi orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah, ikuti sunnah Nabi, ikuti Abi, ikuti saya. Nah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai orang tersebut dan muncul di hati kita kecintaannya kepada Allah. Siapa orang yang paling semangat ibadah adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Siapa orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah SAW. Tapi lihat salatnya sampai bengkak kakinya. Itu didasarkan di atas kecintaan. Bukan karena apa? Karena kecintaannya kepada Allah. Karena rasa terima kasihnya kepada Allah. Sampai bengkak kakinya, afala akuna abdan syakura. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa masih dilakukan seperti ini? Nah, begitu juga orang yang sudah ibadah kepada Allah di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke dalam derajat ihsan. Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan? Apa itu ihsan ya Muhammad? Kata beliau SAW, anta budallaha ka'annaka tara. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini kalau nggak belajar ya nggak bisa. Nggak kenal. Di mana Allah nggak tahu. Nah, bagaimana Allah itu tidak tahu. Nah, kok nggak tahu kemana? Kemana saja? Itu. Nah, ini apa? Syarat pertama, sifat pertama ya, bukan syarat pertama. Sifat pertama, orang-orang yang dikecualikan dari kerugian adalah beriman. Nanti kita akan jadwalkan di sini, insya Allah. Kita mohon kepada Allah kemudahannya belajar akidah dari yang paling sederhana, minimal 3 tadi. Ya, pertanyaan mungkar nakir tadi. Kalau bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir ini, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, shadaqa abdi, hambaku benar. Fa'al bisu minal jannati, berilah dia pakaian dari surga. Wafrisu minal jannati, berilah dia hamparan dari surga. Waftahu lahu babal jannati hatta yajida rihuha. Berilah dia, bukakan dia pintu surga sehingga dia merasakan harumnya surga. Kemudian didatangkan orang yang tampan, kalau lagi harum, wajahnya ganteng, dialu, siap. Selamat datang, kata orangnya, menyapa dulu. Kamu sudah sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Anda siapa? Pakaiannya bagus sekali, wajahnya tampan sekali. Kata orang ini, ana amalukas soleh. Aku amalanmu yang soleh dulu di dunia. Aku lihat kamu di dunia ini semangat dalam kebaikan dan lambat dalam kejelekan. Ini namanya apa? Nikmat kubur. Siapa yang mendapatkan nikmat kubur? Orang-orang yang bisa atau sukses menghadapi ujian terakhir tadi. Kata Rasulullah SAW, hiya, 3 soal ini akhiru fitnatil mu'min. Ujian terakhirnya orang mukmin. Kalau bisa menjawab soal ini, sudah ke belakang. Itu sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah lagi, dia tidur.
Dia mohon kepada Allah, ya Allah, bangkitkan kiamat. Minta segera dibangkitkan kiamat karena rindu pada keluarganya. Ini bagi orang yang matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Karena di alam kubur panjang. Bisa panjang. Panjang sekali sampai ditiupnya sangkakala yang kedua. Nah, belum lagi nanti di padang mahsyar. Manusia berdiri di padang yang nggak ada naungan sama sekali. Buminya seperti tembaga, matahari 1 mil di atas kepala. Yang air peluhnya ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai menutup hidungnya. Sampai dia tidak bisa bicara. Karena dahsyatnya siksa mahsyar. Orang tersiksa dengan siksa panas seperti itu. Berapa lamanya? 50.000 tahun. Kita hidup di dunia berapa? 50.000 tahun. Di sana. Orang yang menangis, orangnya kesusahan, orangnya dalam siksa. Tapi ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis ada 7 golongan orang dilindungi. Sehingga di sana ada orang yang gembira, ada yang tertawa, ada yang senang hati, gembira. Sebagai buah-buah dari yaitu orang-orang yang dikecualikan dari kerugian yang disebutkan Lafi Husrin tadi. Kepinginnya nggak rugi tapi nggak mau ngaji, nggak ada ceritanya. Maka belajar itu, duduk sabar di majelis ilmu itu pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan. Saya pingin tapi malas. Nggak mau hadir. Alasan-alasan, banyak alasan-alasan. Nah, Allah tahu yang seperti itu bisa-bisa dijadikan oleh Allah betul-betul tidak bisa. Karena terlalu banyak alasan. Rasulullah SAW pernah mengatakan pada sahabatnya ketika selesai penguburan sahabatnya, sebenarnya tempat kalian itu sudah ditulis surga atau neraka. Sudah ditakdirkan surga atau neraka. Sahabat mendengar itu tanya, kalau gitu kita bersandar saja ya Rasul pada catatan itu. Gak usah beramal. Karena kalau catatannya surga, walaupun orang ini bebel, kafir, syirik, banyak maksiat, kalau memang catatannya surga ya surga, pikirannya ya. Kan kalau orang itu catatannya neraka, walaupun orangnya ahli ibadah, khusyuk, ngaji terus, dan seterusnya, catatannya neraka, ya neraka. Nah, kita diam saja Rasul. Ikut catatannya saja. Lah, kata Rasul. Lah itu artinya jangan, nggak boleh. Nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Karena kita nggak tahu catatan kita. Ya, kita nggak tahu takdir kita karena itu perkara gaib. La malu kata beliau beramal, berbuat kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian dicipta. Kemana kalian ditakdirkan. Fasayuyas fa'amma ahlus sa'adah. Adapun orang yang ditakdirkan jadi orang baik, orang selamat. Fasayuyasiruhu ila amali ahli sa'adah. Allah akan mudahkan untuk melakukan amalannya orang-orang baik. Maka jangan banyak alasan. Kalau ini benar jalan baik, waduh aku gak cocok, waduh gak enak. Memangnya makanan. Gak enak itu ya lek warung. Nah, agama ini bukan dari akal-akal manusia. Agama ini bukan dari perasaan. Agama ini dari Allah. Kata Al-Imam Al-Barbahari, inna dina innama ja'a min kibalillah. Agama ini datangnya dari Allah. Lam yudha ala uqulir rijali wa araihim. Bukan datang dari pendapat-pendapat para tokoh. Allah yang menurunkan lewat malaikat Jibril. Malaikat termulia disampaikan kepada Rasul termulia. Disampaikan kepada sahabat. Dan itu tertulis semua, tinggal kita sabar. Membacakan, mendengarkan, mempelajari sambil berdoa.
Mohon hidayah, mohon taufik kepada Allah. Itu, tapi kalau nggak bisa menjawab, maka bencana yang dihadapi tadi, azab kubur. Kalau nggak bisa menjawab, mungkar nakir, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzaba abdi, hambaku dusta. Albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Wafrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban nar, bukakan dia pintu neraka hatta yajida samumuha, sehingga dia merasakan panasnya api neraka. Kemudian didatangkan orang yang jelek wajahnya, pakaiannya jelek, datang ngobrol. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah pada kalian. Orang tadi tanya, siapa Anda? Aku amalanmu di dunia yang jelek. Aku lihat kamu di dunia ini semangat berbuat kejelekan, susah berbuat kebaikan. Itu yang ngomong amalannya sendiri. Ya Allah, jangan kau datangkan hari kiamat, ya Allah. Takut. Di mahsyar 50.000 tahun, kemudian dilemparkan ke neraka, naudzubillah. Jatuhnya saja melayang selama 70 tahun. Ini bahaya besar yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Yang kata Allah husrin. Apakah kita tidak ingin selamat? Apa kita tidak kasihan pada nasib darah daging kita? Kemudian lalai-lalai nggak mau belajar. Tidak ada alasan lagi nanti ketika menghadap Allah. Kalian sudah diberi mata oleh Allah. Kenapa nggak lihat? Kalian sudah diberi telinga oleh Allah. Kenapa nggak mau dengar? Kalian sudah diberi hati. Kenapa nggak mau memahami? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf insyaallah 179. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi jahanam itu dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka sudah kami beri hati tapi tidak mau memahami. Mereka lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Walahum udhunun, mereka adhanun, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Nah, kalau binatang ternak memang tidak ada pikirannya, tidak ada akalnya. Hidupnya hanya mikir bagaimana urusan perut. Itu hewan. Dan senang yang punya hewan, punya kambing, kalau kambingnya gemuk. Apakah manusia mikirnya hanya makan, urusan perut? Apa bedanya? Kalau kambing masih disuka, masih dipuji karena badannya gemuk. Tapi kalau manusia, sekepikirannya hanya perut, dan isinya perut, tertawa ketika kenyang, sedih ketika lapar, ini hewan. Cuma bedanya kambing nggak bisa bicara, manusia bisa bicara. Tapi tidak ada bedanya, pikirannya hewani. Nah, ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itu orang-orang yang lalai. Apa lalai? Itu tadi, kewajiban-kewajibannya diabaikan. Belajar itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa malas belajar agama 1 jam saja, maka baginya pantas untuk diberi piala penyesalan seumur hidup. Al-Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i mengatakan, manusia ini butuh ilmu agama itu setiap saat. Melebihi kebutuhan makan dan minum. Butuh makan itu mungkin 2-3 kali. Tapi ilmu dibutuhkan setiap saat. Karena setiap nafas kita ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Karena itu nikmat. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Nanti ketika berdiri di hadapan Allah akan ditanya semua kenikmatan itu. Tidur itu kenikmatan, ditanya. Nah, maka tadi kembali ke sifat pertama, beriman. Diperoleh dengan apa? Belajar, talabul ilmi.
Nah, terutama 3 hal tadi yang wajib dipelajari. Nanti kita akan bawakan kitab Usulul Salasah namanya. Usulul Salasah itu 3 dasar utama. 3 dasar utama yaitu tadi, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Harapannya kita menghadap Allah, berpisah dengan dunia ini, bisa menghadapi apa? Ujian terakhir. Nah, kalau nggak belajar nanti oleh Rasul dibilang, Rasul menjelaskan kepada sahabat. Kalau nggak tahu, dia bilang, la adri, aku nggak tahu. Nah, kita ingin mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat pertama ini. Yang kedua, kita juga mohon kepada Allah dikaruniai taufik dan hidayahnya bisa melaksanakan sifat kedua yaitu wa'amilus sholihati. Ya. Amal soleh itu adalah amalan yang dikatakan soleh kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Tendensinya hanya ridho Allah. Nah, tidak ada tendensi selainnya, itu ikhlas. Yang kedua, harus ada contoh, ada dalil yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu baru dikatakan amal soleh. Dan itu tidak bisa kecuali dengan belajar. Nah, dimulai dari wudhu, dimulai dari air najis itu apa, hadas itu apa. Nanti ada istilah-istilah hadis itu ada hadas, ada khobas. Ya, apa hadas itu, Mas Har? Hadas. Orang tuh nggak boleh sholat kalau kecuali sudah hilang hadasnya. Apa hadas? Ngerti tapi nggak bisa menjelaskan. Kemudian gitu semua ya Pak Ahmad. Kalau najis, apa najis? Bahasa hadisnya itu khobas. Ada najis, ada khobas. Khobas itu najis. Nah, itu kan tidak bisa kalau nggak belajar. Nanti kita pelajari supaya bisa. Jadi amal soleh 2 syaratnya. Nah, yang dikatakan ahsanu amala di surat apa itu? Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk melihat kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ahsanu amala. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, yang dikatakan ahsanu amala itu ahlasahu wa aswabahu. Ahlasahu itu maksudnya wa aswabahu itu ketika amalan tersebut paling ikhlas, paling mencocoki dalil. Seperti takbir ikram, itu pun ada dalilnya. Tangan itu di mana posisinya? Bukan karangan, tidak boleh kita ngarang-ngarang agama. Ketentuannya sudah ada dari Allah dan Rasulnya. Tadi kembali bahwa agama ini bukan perasaan. Lah aku enaknya ngene. Lah aku enggak rodok ngene. Lah aku ngene. Lah sampean ngene. Loh itu apa? Tapi kita lihat dalilnya. Maka kita semangat untuk belajar saja ya. Belajar kalau sudah jelas sahih baru amal. Karena banyak orang semangatnya amal, belajarnya belum. Sehingga nggak tahu ini benar atau salah ya. Palingong ini loh. Agama jangan dibuat gitu, palingong. Ya nanti menghadap Allah cocok lek moro enggak. Kan belai kata orang. Nah, itu amal soleh yang kedua ya, sifat kedua daripada orang yang tidak merugi. Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran.
Ini dakwah, ya. Ini dakwah, kita pertama belajar, yang kedua mengamalkan, kalau sudah kita nyebarkan kepada saudara-saudara kita. Nah, dan kita ini perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat dari orang yang tidak merugi, berdakwah nggak boleh cuek, saudaranya nggak ngerti, dibiarin, keluarganya nggak paham, dibiarkan, dijarno, itu kesalahan. Kita berkewajiban menyampaikan, menyebarkan agama Allah, menyampaikan kebenaran. Itu namanya dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah aku tunjukkan kepada suatu perdagangan. Yang perdagangan ini menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu dan jiwa kamu, tenaga kamu. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu didukung. Program ngaji itu didukung. Bukan malah digembosi. Bahaya. Urusannya sama Allah. Ya. Nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nasib darah daging kita ini tergantung kepada kebenaran. Tergantung pada agama Allah. Disampaikan ayat hadis kok marah. Ini musuh-musuh Allah yang seperti itu. Maka kita harus memperjuangkan kebenaran. Dengan apa? Kata Allah, bi anfusikum wa amwalikum, dengan jiwa kamu, badan kamu, raga kamu. Wa amwalikum, harta kamu. Ada yang bawa pisang tadi, ada yang bawa tempe. Niatnya apa? Bela agama Allah. Nah, nyeneng wong sing ngaji. Nah, rusak dibelikan supaya ngajinya jelas, lancar, dan seterusnya. Niatnya jihad, niatnya untuk menegakkan agama Allah. Nah, kayak gitu. Dan yang paling penting kata Allah, menyelamatkan kamu dari azab Allah. Surah apa itu Pak Ahmad? Tadi As-Saff. Nah, ayat nama Pak? 10. Kapan dicek lagi? Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, sifat dari orang yang tidak merugi, watawa sobis sobri. As-sobru, saling menasihati dalam kesabaran. Orang tidak akan bisa menjalani 3 yang pertama tadi kalau tanpa yang keempat ini. Ya, tanpa sabar. Sabar duduk, sabar mendengarkan, nah, sabar mengamalkan, sabar mendakwahkan. Nah, cuma kata Imam As-Syafi'i rahimahullah, as-sabru mithlu ismihi. Sabar itu seperti namanya, berasal dari kata siber. Siber itu candu. Mungkin mbah-mbah kita dulu tahu candu. Hitam kayak makjun gitu. Wah, dilekatkan di lidah, pahit. Biasanya untuk jamu. Pernah tahu Kak ya? Nah itu, sesepuh ini belum pernah lihat Can. Di toko Arab biasanya. Cari candu. Ini untuk campuran jamu. Hah? Wah, untuk rokok. Itu canduan rokok namanya. Oh, dilelet nanti rokoknya. Malah yang banyak beli orang rokokan bisa. Nah, tapi itu pahit sekali. Kata Imam Syafi'i itu, sabar itu seperti namanya, itu pahit. Jadi sabar itu pahit. Sama duduk itu kan, kayak pernah itu gak enak ya. Pahit ya. Itu kata Imam Syafi'i. Walakin hasiluhu, kata Imam Syafi'i, tapi hasilnya nanti ahla minal asal, lebih manis dari madu. Nah, kita harus sabar, memang nggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru." Tidak akan sampai ke surga Allah kecuali orang-orang yang bersabar.
Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak akan sampai kecuali orang yang memang nasibnya untung besar. Orang-orang yang selamat, yang berbahagia. Nah, maka sabar dimulai dari belajar, sabar mengamalkan agama Allah, sabar mendakwahkan. Nanti yang sekitaran sini saling membau, ta'awun, saling menolong bagaimana bisa terlaksananya ta'lim ini. Demi kepentingan diri-diri kita semua. Demi kepentingan untuk menyelamatkan darah daging kita. Karena kita ini sedang berjalan dengan cepat sekali. Cepat loh, coba lihat detik. Cepat itu. Sementara umur kita pendek, sementara ilmu itu banyak. Walaupun kita punya umur kita dilipat gandakan jadi 10 kali, itu juga nggak akan selesai. Nah, nggak akan habis. Tapi mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kekurangan-kekurangan kita, kemudian menerima sedikit yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayahnya untuk bisa melanjutkan acara ta'lim ini di masjidnya Pak Ahmad ini, dan mudah-mudahan menjadi wasilah beliau untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Keluarganya juga beliau mudah-mudahan senantiasa dinaungi taufik dan hidayah Allah. Demikian juga saya, keluarga saya, demikian juga bapak-bapak, hadirin, adik-adik, semua dalam bimbingan Allah, hidayah, taufik dari Allah SWT. Dan itu butuh kesabaran dan butuh keikhlasan. Ini itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Untuk pelajarannya adalah pelajaran ada 2 ya. Yang pertama juz amma, tafsir juz amma. Kenapa juz amma? Ada dua alasan atau 3. Yang pertama, karena juz amma ini Al-Quran ya. Kata Rasul SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar. Sampean belajar ya umat terbaik, saya ngajar juga terbaik kata Rasul. Kita ingin menjadi orang terbaik. Nah, yang kedua, juz amma ini surat yang selalu kita baca. Kita baca dalam sholat kita. Maka kalau faham maknanya, itu akan lebih menambah kehusuan. Ya kan ya? Bukan hanya baca tapi nggak ngerti. Makin ngerti maknanya, paham maknanya, itu semakin menambah kehusuan, apalagi isinya berupa peningkatan iman, meningkatkan rasa harap kepada Allah, meningkatkan rasa takut kepada Allah. Nah, sehingga sholatnya benar-benar berfaedah, bermanfaat. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang kedua, pelajarannya nanti akidah insya Allah. Tadi saya bawakan kitab Ushulul Tsalatsa, tadi 3 soal pertanyaan mungkar nakir. Dengan mulai belajar itu, selesai nggak selesai, kita memohon kepada Allah, misalnya mati sebelum selesai, oleh Allah ditolonglah bisa menjawab itu ya, walaupun pelajarannya belum selesai. Saya ngajar di Indengkol sudah hampir 2 tahun ya. Itu masih di dasar pertama kan 3 dasar. Di dasar pertama itu belum selesai juga. 2 tahun. Dalam ngaji 2 minggu sekali bacanya. Karena bergantian sama tafsir. Seperti di sini juga insya Allah gantian, kalau hari ini tafsir juz amma, besoknya akidah. Itu ya, insya Allah mungkin ada pertanyaan. Mulainya jam 10 ya. Tadi masih ditenggok-tenggokno sama ini penonton arah ini, Mas Nasrul.
banyak penggokannya lah kanan kiri jadi nggak nyampe-nyampe. Nanti tak carikan jalan yang nggak banyak menggoknya biar pas jam 10 di sini. Dan kalau saya sampai sini nanti saya lihat bapak-bapak sudah ganteng-ganteng gini ya sudah siap duduk untuk menyambut, tunjukkan kepada Allah saya ini semangat untuk memperbaiki diri. Gak bisa orang itu memperbaiki diri kecuali cara memperbaiki diri itu dengan melihat waktunya tadi, wal asri tadi. Nah, waktu itu ada 3. Waktu yang sudah lewat, ya, waktu yang sedang, dan waktu yang akan datang. Bagaimana memperbaiki waktu yang sudah lewat? Hanya istighfar. Rasulullah itu membaca istighfar. Kata Abu Hurairah, saya lihat Rasul itu baca astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaik. Sekali duduk, itu 100 kali. Kondisi beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan itu bukan batasan. Karena di riwayat lain Rasul membaca 70 kali. Sering harus kata Rasul SAW, tuba liman wajada kitaba amalihi astaghfirullah. Berbahagialah, beruntunglah orang yang mendapati catatan amalnya itu banyak tertulis astaghfirullah. Nah, kita usahakan kita ini sudah banyak salah, banyak dosa. Lidah ini basah dengan banyak apa? Ucapan astagfirullah wa atubu ilaik. Nanti Allah akan bimbing asalkan kita jujur. Ya. Kemudian waktu yang akan datang cara memperbaiki adalah dengan memohon hidayah taufik kepada Allah, berdoa. Nah, dan waktu yang sedang diusahakan mencocoki apa yang Allah ridhoi. Dengan apa? Ya belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Belajar ini kan supaya kita ini cocok dengan apa yang Allah ridhoi. Dan Allah telah mengatur amalan, perbuatan dari 24 jam itu sudah diatur semua. Mana yang diridhoi dan mana yang enggak. Kalau bisa jangan sampai ada waktu-waktu kosong, luang, nggak ada nilai-nilainya. Apalagi nilai jelek, na'udzubillah min dzalik. Kita memang setiap nafas kita dibutuhkan kecocokannya dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan itu tidak bisa kecuali taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Taufik itu berasal dari kata waffaqa. Yuwaffiqu taufiqan. Taufik itu pencocokan dari Allah. Allah saja yang bisa. Pencocokan dari Allah kepada siapa yang dikehendaki, kepada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah SWT. Demikian muqaddimah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, keluarga saya, bapak-bapak, adik-adik semua, ibu-ibu. Dikumpulkan di dunia di atas jalan yang baik dan dimasukkan semuanya ke surga Allah, diselamatkan oleh Allah SWT dari nerakanya. Semoga Allah juga memperbaiki amalan kita, dunia kita diperbaiki oleh Allah SWT. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.